Mustafa Bisri, waktu disilakan. ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد. Hadaratil afadil, sadatil masyayikh wal asatidzah wal ustadzat wa fil muqaddimah sahibatul fadilah Nyai Syahid wa sahibul fadilah Kiai Abdul Wahab Imaizukum jami'an, para sepuh, sesepuh, bini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, khususipun para mutakharrijin, mutakharrijat pondok pesantren Kemadu, para santri-santri, umumnya keluarga besar pondok pesantren Alhamdulillah Kemadu ingkang kawula mulyakaken. Kepareng langkung rumiyin kawula ngendhakaken syukur wonten ngasa dalem Allah Taala ingkang sampun marengaken kula nderek tahlil kirim donga dhateng guru kita Allah yarham Kiai Syahid lan Ibu Nyai Sofia lan tumut pertemuan para mutakharrijin mutakharrijat pondok pesantren Kemadu. Mugi-mugi menika pikantuk ridho saking Allah Taala. Barokah manfaat fid dini wal dunya wal akhirah. Ibu Nyai Syahid lan para hadirin sedaya hadirat ingkang kawula mulyakaken, sakjatosipun kula menika kepingin dados adat saben sowan dhateng Kemadu secara fisik. Tapi undangane menika wonten undangan virtual. Jadi kula tengok-tengok teng mriki mawon. Jane kangen teng Kemadu niku, kepengin ketemu karo kanca-kanca lawas sing biyen sering ketemu nalika Allah yarham Kiai Syahid bahkan Nyai Sofiah tasih sugeng. Niki gara-gara pandemi niki kira-kira anitiane niku tuke ngeman kula niku ben ora ketularan kaliyan jenengan sedaya niku. Kula ken ka omah wae virtual. Matur nuwun lah. Pokoke kula nderek dateng acara menika kangge ngimut-ngimut. Mboten namung kirim donga dateng priagung-priagung yang berjasa kepada kita, tapi ngimut-ngimut ajaran, contoh, tulodo saking panjenenganipun guru kita menika. Secara sederhana tiang-tiang menika ingkang dipun emut-emut Kiai Syahid menika alhamdulillahipun. Kata sing do niru-niru niku tapi cemplang. Muni alhamdulillah niku cemplang. Ora mak kados kaya Mbah Said piyambak nek ndawuhke alhamdulillah Kiai Syahid niku ora mak jelek ngono. Sing ngrungokno barang ketoke kaya mlebu ning gone jero ati. Sing niru-niru kok iso cemplang mbok piye sebab. Mungkin karena alhamdulillah menika wonten sing namung zikir bloko-bloko
tapi wonten sing pancaran, manifestasi, pengejawentahan, saking rasa syukur atas kehidupan yang secara utuh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi ana bedane muni alhamdulillah sekedar zikir, yo ana ganjarane mung zikir kok. Ganjarane gede alhamdulillah. Tapi saya sedang berbicara tentang perbedaan orang yang mengucapkan alhamdulillah sebagai zikir dan alhamdulillah sebagai ekspresi. Ekspresi dari rasa terima kasih yang agung kepada semua yang dianugerahkan pencipta kepada kita. Kiai Syahid dalam kehidupannya itu kalau kita perhatikan isinya syukur, menyukuri segala macam kehidupan yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini untuk mensyukuri anugerah saja kadang-kadang kesulitan karena tidak menyadari bahwa itu adalah anugerah. Kalau sering matur, banyak sekali anugerah Allah yang sangat besar yang tidak kita syukuri karena kita tidak menyadari bahwa itu anugerah yang besar. Sing sering kula contohna adalah nikmat anugerah paringane Gusti Allah yang besar sekali adalah kita diciptakan oleh Allah di antara makhluk-makhluk ciptaannya, diciptakan dari jenis makhluk yang paling istimewa, yang dipilihnya sendiri untuk dimuliakan, yaitu menjadi manusia. Kita tahu makhluk Allah itu ada yang kita sebut sebagai benda mati, seperti batu, pasir, dan lain sebagainya, yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berpikir, tidak bisa merasa, apalagi mengekspresikan sesuatu, pikiran atau perasaan. Kemudian meningkat yang kedua, yang lebih, yaitu ciptaan Tuhan yang bernama tanaman, tumbuh-tumbuhan. Tanaman dan tumbuh-tumbuhan ini mempunyai perasaan dan mempunyai pikiran. Karena itu, tanaman-tanaman yang ditanam di Kemadu itu berkah sekali. Karena mereka menyampaikan syukurnya kepada yang menanam, yang memeliharanya. Saya itu sama dengan ayah saya. Ayah saya mendapat bibit dari Kiai Syahid Allahyarham, pohon pisang dan pohon mangga. Yang mangga masih, sekarang masih. Saya waris saya dari ayah saya. Yang kedua, saya sendiri dari beliau ada banyak tanaman karena menurut beliau saya ini tangannya tangan tanaman, bukan bukan melihara. Kalau saya melihara ayam, ayamnya akan mati. Kalau tidak mati saya sembelih sendiri gitu. Tapi kalau nanam saya insya Allah hidup gitu. Ini tanaman-tanaman ini bisa mengekspresikan perasaannya, tapi tidak ada yang mengerti. Kita tidak tahu bahwa tanaman ini senang atau tidak. Dia hanya bisa mengekspresikan itu dengan memberikan bunga dan buah kepada penanamnya yang selalu memberikan kebahagiaan kepada mereka. Di atas makhluk yang namanya tanaman ada binatang, hewan. Binatang ini mempunyai perasaan dan mempunyai pikiran dan bisa mengekspresikan pikiran dan perasaannya, tapi tidak sempurna. Kalau kita menyembelih kambing lalu ada yang ngembik di sana, apakah itu induknya atau anaknya? Itu artinya dia sedang prihatin mengenai nasib yang disembelih. Tapi kita tidak paham karena ekspresinya menangis dan tertawa, kambing itu yang ngembik. Dan kita
diciptakan, dipilih oleh Allah, diciptakan jadi makhluk yang paling mulia, yang diberi perasaan, diberi nurani, diberi pikiran, sekaligus bisa menyampaikan, bisa mengekspresikan perasaan, pikiran, dan unek-unek kita secara persis. Diciptakan sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Jarang sekali kita yang mensyukuri masalah ini. Jarang sekali kita bersyukur bahwa kita diciptakan Allah menjadi manusia. Jarang sekali. Buktinya ada yang tidak mempergunakan paringannya Gusti Allah berupa akal pikiran nurani. Suatu ekspresi syukur yang paling dalam ialah menggunakan anugerah itu sebagaimana yang dikehendaki oleh yang memberikan anugerah itu. Sebagai penerima anugerah pikiran, kita mestinya menggunakan pikiran itu seperti yang disarankan oleh firman-Nya Allah sendiri dalam Al-Qur'an. Punya nurani untuk berzikir sebagaimana juga disarankan oleh Al-Qur'anul Karim. Tapi kita lihat bahwa banyak sekali manusia yang melupakan itu semua karena tidak menyadari bahwa dia diciptakan Tuhan menjadi manusia itu adalah makhluk pilihan. Walaqad karramna bani Adam. Dilebihkan dari banyak makhluk yang lain. Kembali kepada Mbah Syahid kok terus cara Indonesia gitu. Jadi Kiai Syahid itu gerak-geriknya semuanya adalah rasa syukur karena beliau menyadari semua. Beliau bersyukur karena diciptakan sebagai manusia. Dan Anda bisa melihat ekspresi syukur dari almarhum Kiai Syahid itu bisa kita lihat bagaimana beliau menjaga kemanusiaannya, bagaimana beliau memanusiakan orang lain. Kiai Syahid itu manusia, bukan atribut yang nempel di manusia. Saya pernah salah sangka ketika setiap panen saya dikirimi pisang, dikirimi kelapa oleh Kiai Syahid itu kirim macam-macam. Saya itu salah sangka kegedean rumangsan. Wah, aku ini dianggap kiai tenan kalau Kiai Syahid aku dikirimi hasil panennya. Ini merasa dianggap Kiai Syahid sebagai kiai. Salah sangka. Kiai Syahid itu melihat saya bukan karena anak kiainya. Buktinya apa? Ternyata santri yang mengirim pisang kelapa ke rumah saya itu juga mengirim yang sama, pisang kelapa hasil bumi itu kepada Penglan, seorang Tionghoa yang sering sowan ke Madu. Saya setiap kali saya punya tamu dari manapun, selalu saya bawa ke Madu. Apakah dia itu seniman, ada sutradara ternama di Indonesia, saya bawa ke sana. Seorang penulis, seorang budayawan, saya bawa ke sana. Bahkan seorang Belanda, Van Bunussen itu juga saya bawa ke sana. Dan itu Mbah Syahid sama saja. Ketemu Anda sekalian yang mutakharijin ini masih ingat. Ketemu saya, ketemu Penglan, ketemu Van Bunussen, ketemu sutradara kenamaan Arifin Senur, ketemu siapa saja, beliau sama. Karena apa? Karena beliau prinsipnya adalah memuliakan yang namanya manusia. Jadi mungkin orang terheran-heran kalau melihat banyaknya macam jenis manusia yang sowan kepada Kiai Syahid. Karena Kiai Syahid mengekspresikan itu. Kiai Syahid
juga menyadari dan bersyukur bahwa beliau dipilih di antara sekian banyaknya manusia ciptaan Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarang sekali orang yang menyadari bahwa dia dipilih oleh Allah menjadi umatnya Muhammad, itu jarang sekali. Dikiranya dia menjadi umatnya Muhammad karena dakwahnya dai fulan-fulan, ustadz fulan-fulan, kiai fulan-fulan. Tidak. Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad itu karena dipilih Allah. Ini yang orang lupa. Dipilih Allah itu artinya ini anugerah. Orang Kemadu, orang Sulang, orang Jepang, kok ikut Kanjeng Nabi itu ketemu pirang perkara. Ketemu pirang perkara. Dia mestinya kan ya kiblatnya ke Borobudur. Wong bahasanya hono cara kodota sawala. Kanjeng Nabi kan abjadun hawazun. Afsahuman nataqa bidot. Nah ini coba orang Jepang itu suruh membaca dot sulit. Ramadan jadi ramlan. Murtadha murtala. Tapi ikut Kanjeng Nabi. Saya paling suka bicara soal ini untuk membandingkan kita ini orang Jawa Galiwa ini dengan orang yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang yang sangat dekat, tidak ada yang lebih dekat dari dia. Kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu kakaknya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah itu kita tahu ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ini kakaknya Sayyidina Abdullah. Jadi paman persisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rumahnya dekat sekali, mepet. Rumahnya itu mepet. Jadi bukan hanya dekat secara darah, tapi dekat dari tempat. Tidak itu saja. Orang ini berbisanan dengan Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam anak dua. Dia punya anak dikawinkan dengan putri Kanjeng Nabi Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Bayangkan ini, tetangga dekat, saudara masih paman sendiri, berbisanan tidak cukup satu anak, dua. Dan Anda tahu kisah orang ini. Dia bukan saja tidak ikut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika diajak, dia mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabban laka ya Muhammad, kita masih terngiang pisuannya itu. Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Muhammad, kamu kumpulkan orang tua-tua, kamu omongi begini. Coba Anda cari profesor untuk menjelaskan. Bagaimana orang Kemadu, orang Jepun, orang Sulang, orang Blora, orang Rembang ikut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini yang dekatnya seperti ini, bukan hanya tidak ikut, tetapi ketika diajak mencaci maki Kanjeng Rasul Sallallahu. Ini artinya apa? Seperti saya katakan tadi, ini artinya Allah memilih kita menjadi pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu hak prerogatif Gusti Allah. Para dai-dai, ustaz-ustaz balik jangan nepuk dada. Orang sini menjadi baik karena saya. Tidak. Apa kamu lebih fasih daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dakwahmu lebih menarik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini Kiai Syahid itu
Saya selalu mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajah tersenyum, bukan bibirnya. Jadi Kanjeng Nabi itu orang melihat wajahnya saja sudah tertarik, apalagi sampai ditarik, sampai didakwai, baru melihat wajah. Karena itu Abu Jahal CS dulu itu melarang orang ketemu Kanjeng Nabi, karena bisa tertarik. Dan kita bisa melihat Kiai Said itu. Kiai Said bagaimana selalu mencoba meniru junjungannya. Sebagai rasa syukur telah dipilih Allah untuk mengikutinya. Beliau telah tersenyum, beliau baik kepada orang, dimintai doa berdoa, dimintai bantuan memberi bantuan. Yang datang kepada Kiai Said itu saya tahu persis karena saya itu langganan. Kalau tadi Kiai mengatakan tombo, saya urus-urus saya urus-urus itu ke Madu. Jadi tidak mati 1 bulan, itu mesti saya ke Madu untuk urus-urus. Karena saya itu orang kota, yang masuk perut saya macam-macam itu. Untuk urus-urus itu saya makan di Kiai Said. Saya tidak usah minta, datang aja sudah langsung. Mbah Sofiah dulu langsung gembor itu Mbah Sofiah itu. Sambel, Pak Mus, sambel ngono gitu. Bukan selera. Baru datang sudah disambelno. Dan itu untuk urus-urus saya. Tidak saya saja. Semua orang yang mengenal Kiai Said tahu Kiai Said itu memuliakan tamu seperti yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muliakan orang seperti yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu memberikan yang baik kepada orang lain. Seperti Kanjeng Rasul contohkannya. Orang minta doa, dikasih doa. Ada yang dagang kentekan modal itu datang ke Kiai Said. Kiai Said melbu sebentar, kita uruni ya. Urunnya itu lebih banyak dari modalnya orang itu sendiri. Ada orang mau bangun, tidak punya duit kok mau bangun. Terus sowan Kiai Said, kalau ini ajeng bangun musola. Nah, sampean pun gak ada nopo, jadi gak ada nopo. Ya ilahi, gak punya apa-apa, bikin musola itu ngapain. Tapi Kiai Said tidak begitu. Kalau saya akan bilang begitu. Dan ngapain sampean repot-repot orang dia apa-apa kok menggawe musola. Membayang nih musola ini pun nggak kena. Kiai Said enggak. Sampean pun gak ada dereng nopo-nopo. Ini pulau uruni. Itu bukan urun, itu modal. Beliau mengajar seperti Rasulullah, tidak sekolahan, tidak di pesantren, juga di sawah. Orang-orang yang mengenal dekat dengan tahu persis bagaimana beliau mengajarkan sembahyang di sawah, di Tegalan. Bagaimana mengajarkan cara hidup model Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun beliau berada. Tidak hanya itu, amalan amal itu luar biasa itu. Sekarang ini yang apa namanya pengembangan tahlil yang dibaca tadi itu kreasinya Kiai Said. Sebelumnya enggak, itu enggak ada apa namanya Astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat, enggak ada. Lama enggak ada. Bahkan dulu ada yang kiai yang ngeritik Said. Itu bagaimana itu I'rabnya itu bagaimana kok astagfirullahalazim lil mukminin wal mukminat. Ini wong astagfirullah kok lil mukminin wal mukminat. Nek Allahumma fir lil mukminin wal mukminat. Ngoten nggih pancen pas. Nek astagfirullah lil mukminin lil mukminat itu sepundi niku dunungane. Itu tawaduknya Kiai Said, diam saja tapi terus ditanyakan kepada saya. Saya tahu kalau ada orang yang kritik, tapi beliau itu tembungnya itu tanya, Pak Mus, nek astagfirullahaladzim
mukminin wal mukminat menika pundi mendah panjenengan. Kok niku nek gramatika cara Arab gampang kok. Niku wonten dawuhe Ibnu Malik nika wal hadfu mayu lamu jaizun. Buang sesuatu yang sudah kinaweruhan itu boleh-boleh saja. Astaghfirullahal azim li walil mukminin wal mukminat dibuat line mboten apa. Wong sudah yuk lanang. Alhamdulillah. Jadi saya alhamdulillahnya keluar masuk. Jadi kalau ingin orang mengatakan kisah itu contohnya orang soleh. Mengapa? Karena orang soleh itu orang yang pantas. Pantas jadi kaulane Gusti Allah, pantas jadi manusia, pantas jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pantas jadi kiai, pantas jadi tonggo, pantas jadi dulur. Pantas kabeh. Bahasa itu tuh pantas jadi kiai ya pantas. Kiai toriko ya pantas, kiai syariat ya pantas. Kiai umum ya pantas. Beliau mimpin tahlil iya. Mau itu hasanah ya iya. Mulang minggu ini pesantren ya iya. Pantas. Pantas kepada sesama manusia, sama kaulane Gusti Allah, pantas dengan Gusti Allah Ta'ala. Jadi ini banyak kalau kita uraikan itu merupakan ekspresi beliau di dalam mensyukuri nikmat Allah. Dan kita hanya mengenal beliau mengatakan alhamdulillah saja. Padahal itu juga mengajari kepada kita untuk sadar bersyukur dalam kehidupan ini. Jangan banyak mengeluh. Kalau kita ijil anugerahnya Allah dengan cobaannya Allah, tidak banding. Kita sehat sekian lamanya, sakit sebentar kita sudah teriak-teriak, ya Allah, dosaku apa, kok diberi sakit kayak begini. Padahal kita sehatnya sekian lamanya, tidak kita syukuri. Begitu kita sakit sebentar, kita keluhkan. Kita hidup senang, akrab-akraban dengan dunia, sudah diberitahu jangan terlalu akrab dengan dunia. Biasa-biasa sajalah. Dunia ini bisa hilang, bisa kamu tinggalkan atau bisa hilang. Kalau dia tidak hilang, akan kamu tinggal. Jadi jangan terlalu akrab. Kita tidak, kita terlalu akrab. Terlalu akrab dengan dunia sampai kita lupa anak bojo, ketemu sebentar aja nanti kalau menjelang tidur lah kayak ketemu keluarga. Dengan keluarga tidak akrab, apalagi dengan Allah, karena terlalu akrab dengan dunia. Lalu Tuhan memberikan peringatan supaya berjarak dengan dunia. Sekarang ini kita dengan suami kita, dengan istri kita, yang dulunya kita lupakan. Nah, ini maka dalam peringatan ini marilah kita ingat kembali, bukan hanya dicontohkan oleh beliau. Yang kali ini saya ingin menyampaikan satu saja dari yang dicontohkan beliau adalah syukur dari beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memahami, karena mempunyai ilmu untuk mengetahui nikmat-nikmat apa saja yang telah diberikan Allah kepada beliau. Saya kira itu ini sudah jam 5:30, jadi ini nanti enggak sholat asar kita semua, jadi saya cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nun sewu punyai Said menika ingkang saged terangkan, marilah kita kembangkan ajaran-ajaran beliau khususnya dalam mensyukuri kehidupan ini dengan memberikan contoh-contoh kepada sekeliling kita sehingga kita bisa mengabadikan kebaikan-kebaikan Kiai Said melalui diri kita sendiri. Saya kira itu
Dan alhamdulillah ini Kiai Syahid bukan hanya mewariskan pesantren, saya meninggalkan Gus Lutfi, Gus Aning Ikoh segala macam yang insya Allah nanti akan bisa nguri-nguri ini bersama Nyai Syahid dan semua mutakharijin mutakharijat kemadu. Ini warisan harus diuri-uri. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu qaddamu wa asarahum. Ini nanti semuanya akan kembali kepada Kiai Syahid yang merintis kebaikan ini, yang kita uri-uri sebagai labet dari beliau. Nanti semuanya akan diperhitungkan di yaumil akhir. Kita semua akan bisa bersama-sama dengan beliau di surga Allah insyaallah. Allahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin wa khairu Indonesia wa Indonesiyin wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.